Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan tanpa cahaya, dan perlahan seluruh bentuk mulai menghilang hingga yang tersisa hanyalah hamparan hitam pekat. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi seperti ini sering dianggap sebagai kegelapan, seolah-olah ia adalah suatu wujud atau substansi yang benar-benar ada. Namun, dalam kajian fisika dan ilmu persepsi, kegelapan tidak dipandang sebagai entitas mandiri, melainkan sebagai ketiadaan atau minimnya cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Dalam konteks ilmiah, kegelapan hanyalah keadaan ketika foton atau partikel dasar cahaya tidak cukup mencapai retina untuk memicu respon visual. Dengan kata lain, kamu tidak sedang melihat kegelapan, tetapi justru tidak melihat apa-apa. Pemahaman ini membuat konsep kegelapan menjadi unik, karena ia tampak nyata secara pengalaman, tetapi tidak memiliki keberadaan fisik layaknya cahaya. Karena itu, kegelapan dianggap sebagai konsep yang lebih dekat dengan persepsi daripada fenomena fisik. Ia tidak memiliki kecepatan, panjang gelombang, atau energi yang dapat diukur seperti cahaya. Pertanyaannya kemudian adalah, jika kegelapan bukan sesuatu yang benar-benar ada, mengapa manusia merasakan seolah-olah ia adalah bagian dari realitas? Dalam pandangan fisika modern, kegelapan bukanlah entitas yang nyata, melainkan ketiadaan cahaya yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan manusia. Bagi manusia, melihat berarti menangkap foton, partikel cahaya yang dipantulkan dari suatu permukaan, kemudian diterjemahkan oleh otak menjadi bentuk dan warna. Maka ketika cahaya tidak ada, penglihatan kehilangan datanya, dan otak menampilkan ruang kosong yang kita sebut gelap. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang berada dalam rentang panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Itulah yang disebut cahaya tampak. Segala sesuatu di luar rentang ini, seperti sinar inframerah, ultraviolet, atau gelombang radio, tidak dapat dilihat manusia. Bagi mata, wilayah itu sepenuhnya gelap, meskipun secara fisik dipenuhi energi. Albert Einstein pernah menjelaskan bahwa cahaya adalah pembawa pesan dari alam semesta kepada manusia. Artinya, tanpa cahaya, manusia kehilangan akses terhadap realitas di sekitarnya. Kegelapan, dengan demikian, adalah hilangnya informasi. Tidak ada bentuk, tidak ada warna, tidak ada arah. Yang tersisa hanyalah kekosongan sensorik. Menariknya, secara neurologis, manusia sebenarnya tidak benar-benar melihat gelap. Otak menciptakan persepsi itu. Dalam penelitian yang dilakukan di University of Rochester tahun 2014, para ilmuwan menemukan bahwa ketika seseorang berada di ruangan tanpa cahaya, otak tetap aktif dan berusaha memproyeksikan bayangan atau bentuk yang tidak ada. Ini membuktikan bahwa persepsi terhadap kegelapan bukan hasil dari mata, tetapi hasil interpretasi otak terhadap kekosongan. Fisikawan terkenal Richard Feynman pernah mengatakan bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang datang, ia adalah sesuatu yang pergi. Maksudnya, tidak ada peristiwa yang menciptakan kegelapan, yang ada hanyalah berhentinya cahaya. Dalam konteks ini, gelap bukan fenomena yang muncul, melainkan keadaan normal ketika tidak ada cahaya sama sekali. Penelitian lain dari MIT menemukan bahwa neuron visual manusia tetap aktif hingga beberapa detik setelah sumber cahaya dimatikan. Aktivitas ini disebut after image response, yaitu usaha otak mempertahankan persepsi visual terakhir sebelum kehilangan cahaya sepenuhnya. Fenomena ini menjelaskan mengapa seseorang kadang masih melihat bayangan samar setelah lampu dipadamkan. Ilusi itu bukan berasal dari dunia luar, tetapi proyeksi internal dari otak. Dalam skala kosmik, istilah gelap memiliki makna yang lebih kompleks. Vera Rubin dari Brzezinski, dua astronom penting abad ke-20, memperkenalkan konsep materi gelap. Ketika mereka menyadari bahwa kecepatan rotasi galaksi tidak dapat dijelaskan hanya oleh materi yang tampak, artinya ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi memiliki efek gravitasi yang besar. Fenomena ini memunculkan istilah gelap, bukan karena berwarna hitam, melainkan karena tidak memancarkan atau memantulkan cahaya apapun. Saat ini, para ilmuwan memperkirakan bahwa hanya 5% alam semesta yang dapat dilihat, sementara sisanya terdiri dari materi gelap dan energi gelap. Dengan kata lain, apa yang kita anggap gelap, sebenarnya adalah kebanyakan isi alam semesta itu sendiri. Kita hidup di alam ruang hampa cahaya, dan hanya sebagian kecil yang dapat kita pahami. Seperti yang diungkapkan oleh fisikawan Lawrence Krauss, ketika kita menatap ke dalam kegelapan langit malam, kita sebenarnya tidak sedang melihat kehampaan, melainkan sisa energi dari awal waktu. Cahaya bintang yang mencapai mata kita adalah foton yang telah menempuh miliaran tahun cahaya, sementara ruang di antaranya adalah lautan kegelapan yang nyaris tanpa partikel.
Dalam filsafat sains, kegelapan sering dianggap sebagai batas pengetahuan manusia. Di balik gelap, tersembunyi hal-hal yang belum kita pahami, ruang kosong, waktu, dan misteri alam semesta. Tanpa kegelapan, tidak ada cahaya yang bisa kita maknai. Fisikawan Stephen Hawking pernah menyebut, gelap bukan musuh cahaya, melainkan bagian dari keseimbangannya. Ia menggambarkan alam semesta sebagai tempat di mana kegelapan dan cahaya saling melengkapi untuk menciptakan realitas. Dari sisi psikologi persepsi, eksperimen yang dilakukan di University of London tahun 2019 menemukan bahwa ketika seseorang berada dalam ruangan tanpa cahaya selama lebih dari 15 menit, otak mulai menciptakan sensasi warna, kilatan cahaya, bahkan ilusi gerak. Fenomena ini disebut post-vision hallucination, yaitu upaya otak untuk mempertahankan stimulasi meskipun input visual telah hilang total. Dengan demikian, gelap total bukan berarti ketiadaan pengalaman, melainkan pergeseran dari realitas luar ke realitas dalam. Secara ilmiah, kegelapan adalah ketiadaan foton yang terdeteksi oleh indera penglihatan. Tetapi secara konseptual, ia jauh lebih dalam dari sekedar ruang kosong. Gelap adalah simbol dari keterbatasan manusia dalam melihat, memahami, dan menafsirkan alam semesta. Di hadapan kegelapan, manusia sebenarnya sedang berhadapan dengan batas persepsinya sendiri. Seperti kata Carl Sagan, kita hidup di antara dua keabadian kegelapan, dan sebelum kita lahir dan yang menunggu setelah kita pergi. Sebuah pengingat bahwa bahkan di tengah cahaya pengetahuan, masih ada ruang gelap yang belum mampu kita pahami sepenuhnya. Kegelapan telah lama menjadi misteri yang memancing rasa ingin tahu para ilmuwan. Apakah ia sekedar ketiadaan cahaya, atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai eksperimen dilakukan untuk mengungkap hakikat sebenarnya dari gelap. Mulai dari pertanyaan kosmologis tentang langit malam yang tak bersinar, hingga percobaannya menyelami kondisi psikologis manusia ketika terputus sepenuhnya dari cahaya. 3 eksperimen besar menonjol dalam upaya memahami fenomena ini: Paradox Olbers, pencarian materi gelap, dan eksperimen tidur dalam kegelapan total. Ketiganya, meski berbeda ranah, menyingkap satu kesimpulan mengejutkan, bahwa kegelapan bukanlah kekosongan mutlak, melainkan ruang yang penuh dengan rahasia tak terlihat. Pertanyaan sederhana yang diajukan Heinrich Wilhelm Olbers pada abad ke-19 ini mengguncang pemahaman ilmuwan kala itu. Jika alam semesta dipenuhi bintang yang jumlahnya tak terhingga dan tersebar merata di segala arah, seharusnya langit malam bersinar secerah siang hari. Setiap titik arah pandangan manusia seharusnya berakhir pada permukaan sebuah bintang. Namun, kenyataannya langit malam justru gelap. Mengapa? Eksperimen dan perhitungan yang dilakukan para astronom kemudian mengungkap bahwa kegelapan kosmik bukan disebabkan oleh kurangnya cahaya, melainkan karena cahaya itu belum sempat mencapai kita. Alam semesta ternyata tidak kekal. Ia memiliki usia terbatas sejak peristiwa dentuman besar atau Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Cahaya dari bintang-bintang yang jauh membutuhkan waktu miliaran tahun untuk sampai ke bumi, dan sebagian besar masih berada dalam perjalanan. Selain itu, alam semesta terus mengembang. Akibatnya, panjang gelombang cahaya meregang menjadi semakin besar. Perubahan dari cahaya tampak menjadi radiasi inframerah dan gelombang mikro yang tak terlihat mata manusia. Itulah mengapa langit malam tampak hitam, padahal sebenarnya penuh dengan gelombang energi yang tak kasat mata. Seperti yang dikatakan astronom Edward Harrison, langit malam tidak gelap karena alam semesta kosong, tetapi karena ia terlalu muda untuk menyalakan seluruh cakrawalanya. Paradox Olbers akhirnya membuka jalan bagi pemahaman baru, bahwa kegelapan bukan ketiadaan cahaya, melainkan batas persepsi manusia terhadap cahaya itu sendiri. Jika paradoks Olbers menjelaskan mengapa kita melihat gelap di langit, maka materi gelap atau dark matter menjelaskan mengapa alam semesta tetap bertahan dalam kegelapan itu. Pada tahun 1933, astrofisikawan Fritz Zwicky mengamati kecepatan rotasi galaksi di gugus koma dan menemukan sesuatu yang aneh. Galaksi-galaksi tersebut bergerak terlalu cepat untuk ditahan oleh gravitasi dari materi yang terlihat. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, gugus itu seharusnya tercerai-berai, tetapi tidak. Dari sinilah muncul dugaan bahwa ada massa tambahan yang tidak memancarkan cahaya, namun tetap memiliki gravitasi. Zwicky menyebutnya dangkal materi atau materi gelap. Sejak saat itu, berbagai eksperimen dilakukan
termasuk melalui pengamatan sinar X, pelensaan gravitasi, dan radiasi kosmik latar belakang untuk membuktikan keberadaannya. Hasilnya luar biasa. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 85% massa di alam semesta terdiri dari materi gelap. Kita, bintang-bintang, planet, dan semua benda bercahaya hanyalah sebagian kecil dari total struktur kosmos. Materi gelap tidak menyerap, memantulkan, atau memancarkan cahaya, sehingga mustahil dilihat secara langsung. Ia hanya dapat dideteksi lewat efek gravitasinya pada benda-benda lain, seperti yang diungkapkan kosmolog Vera Rubin yang mempelajari kecepatan rotasi galaksi spiral. Semakin kita mencari cahaya, semakin kita menyadari bahwa sebagian besar alam semesta justru bersembunyi dalam kegelapan. Dengan demikian, kegelapan kosmik ternyata bukan kekosongan, melainkan fondasi tak terlihat yang menopang seluruh struktur alam semesta, sebuah bentuk gelap yang justru memberi stabilitas bagi segala yang bersinar. Selain dalam skala kosmik, para ilmuwan juga meneliti bagaimana manusia mengalami kegelapan dalam skala biologis. Dalam eksperimen psikologi sensorik, beberapa relawan diminta untuk tinggal di ruangan tertutup sepenuhnya tanpa cahaya selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana otak manusia beradaptasi ketika seluruh rangsangan visual dihilangkan. Hasilnya mengejutkan. Dalam beberapa jam pertama, otak mulai menciptakan halusinasi visual spontan, bentuk, warna, dan kilatan cahaya yang sebenarnya tidak ada. Fenomena ini dikenal sebagai phospin, hasil aktivitas listrik acak di korteks visual yang mencoba menembus kekosongan cahaya. Setelah beberapa hari, ritme sirkadian mulai terganggu, waktu terasa melambat, dan beberapa partisipan melaporkan munculnya perasaan terpisah dari realitas. Peneliti dari University of Freiburg menemukan bahwa otak manusia tidak dirancang untuk menghadapi kegelapan total dalam waktu lama. Ia selalu mencari pola, kontras, dan makna dari input sensorik. Ketika input itu dihilangkan, otak menciptakan dunianya sendiri. Artinya, kegelapan total bukan sekedar kondisi visual, ia juga tantangan eksistensial bagi kesadaran. Seorang peserta dalam eksperimen serupa yang dilakukan di Prancis menggambarkannya, kegelapan bukan hanya tidak adanya cahaya, ia seperti ruang tanpa batas, di mana pikiranku memantulkan bayangan dari dalam diriku sendiri. Dari ruang observatorium hingga laboratorium psikologi, dari galaksi yang jauh hingga ruang pikiran manusia, kegelapan selalu membawa pesan yang sama. Ia bukan lawan dari cahaya, melainkan ruang di mana cahaya bersembunyi. Paradoks Olber menunjukkan bahwa langit malam gelap bukan karena kosong, tetapi karena alam semesta belum sepenuhnya menyingkap dirinya. Materi gelap mengungkap bahwa yang tak terlihat justru menjadi penopang seluruh struktur kosmos. Dan eksperimen kegelapan total memperlihatkan bahwa bahkan ketika mata tak lagi melihat, otak masih berusaha menyalakan cahaya dari dalam. Mungkin pada akhirnya, kegelapan hanyalah cara alam memberi kita jeda agar kita belajar bahwa cahaya tidak selalu datang dari luar, melainkan kadang berasal dari kesadaran menyadari keberadaannya sendiri. Dalam pemikiran kuno Timur, khususnya dalam ajaran Taoisme, kegelapan tidak pernah dianggap sebagai lawan dari terang, tetapi bagian dari keseimbangan yang tak pernah terpisahkan. Lao Tzu dalam Tao Te Ching menulis bahwa tanpa gelap, terang tidak akan pernah tampak. Artinya, manusia hanya bisa mengenal makna cahaya karena ia pernah tenggelam dalam gelap. Filsafat ini melihat kegelapan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang diam di mana kebenaran bisa muncul perlahan. Seperti mata yang mulai beradaptasi dalam ruangan tanpa cahaya. Sementara dalam pandangan barat, pemikiran tentang kegelapan berkembang dengan makna yang lebih kompleks. Plato dalam alegori guanya menggambarkan manusia yang hidup dalam bayang-bayang, mengira bahwa apa yang mereka lihat adalah kebenaran, padahal hanyalah pantulan cahaya di dinding. Ketika seseorang keluar dari gua dan melihat cahaya matahari yang menyilaukan, ia baru menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kegelapan. Bagi Plato, kegelapan bukan sekedar fisik, melainkan simbol ketidaktahuan, sebuah penjara persepsi yang hanya bisa dipecahkan lewat pengetahuan dan pencerahan. Namun pandangan itu berubah dalam filsafat eksistensial modern. Friedrich Nietzsche misalnya menolak pandangan bahwa gelap harus selalu dihindari. Ia menulis, siapa yang berjuang melawan monster, hendaklah ia berhati-hati agar tidak menjadi monster itu sendiri. Dan jika kamu menatap ke dalam jurang yang cukup lama,
jurang itu akan menatap balik kepadamu. Kegelapan di sini bukan sekedar simbol kejahatan, tetapi juga ruang refleksi, tempat manusia menghadapi dirinya yang paling jujur, sisi yang sering ia tolak dalam terang moral dan sosial. Lalu datang Carl Jung, psikolog dan filsuf modern yang memperkenalkan konsep Shadow-Self, sisi gelap dalam diri manusia yang tersembunyi di balik topeng kesopanan dan cahaya moralitas. Menurut Jung, seseorang tidak akan pernah benar-benar utuh jika ia menolak mengenali bayangannya sendiri. Seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok bercahaya, tulisnya, melainkan dengan membuat sisi gelapnya menjadi sadar. Dengan kata lain, kegelapan bukan musuh, tapi bagian dari perjalanan menuju keutuhan diri. Dalam diam dan bayangan itulah manusia belajar mengenali siapa dirinya sebenarnya. Dalam pemikiran eksistensialisme Albert Camus, kegelapan justru menjadi simbol absurditas kehidupan. Ia menyebut hidup sebagai sesuatu yang gelap dan tanpa makna yang pasti. Tapi justru disitulah manusia harus menciptakan cahayanya sendiri. Camus menggambarkan manusia seperti Sisyphus, tokoh yang terus mendorong batu ke puncak gunung hanya untuk melihatnya jatuh kembali. Hidup baginya adalah kegelapan yang tak pernah berakhir. Tapi dalam penerimaan terhadap absurditas itu, manusia menemukan kebebasan sejati. Kita tidak perlu takut kepada gelap, karena di sanalah kita berhak menyalakan makna yang kita ciptakan sendiri. Dan dalam ranah spiritualisme Timur Tengah, terutama Sufisme, kegelapan seringkali diartikan sebagai fase perjalanan batin sebelum mencapai cahaya ilahi. Jalaluddin Rumi pernah menulis, kegelapan adalah lilin yang belum dinyalakan. Artinya, gelap bukan akhir, melainkan awal dari pencerahan. Dalam keheningan dan kehampaan itulah jiwa dibersihkan dari ilusi duniawi agar bisa melihat cahaya sejati. Bukan cahaya matahari, tapi cahaya kesadaran. Jika dilihat dari berbagai pandangan ini, kegelapan ternyata bukan musuh dari cahaya, melainkan pasangan abadi yang membuat keberadaan menjadi utuh. Dalam setiap detik kehidupan, manusia selalu berada di antara keduanya, antara pengetahuan dan kebodohan, antara kesadaran dan ketidaktahuan, antara terang dan bayangannya sendiri. Kita hidup bukan untuk menyingkirkan gelap, tetapi untuk menari di antara keduanya. Mungkin pada akhirnya, kegelapan tidak pernah benar-benar ada di luar sana. Ia adalah bagian dari diri kita, menunggu untuk diterima, dipahami, dan dijadikan bagian dari perjalanan menuju terang. Karena seperti yang dikatakan oleh Rumi, cahaya memasuki dirimu melalui luka yang paling gelap. Dan mungkin, hanya dengan melewati malam yang paling pekat, kita bisa benar-benar mengerti arti dari cahaya itu sendiri. Pada akhirnya, kegelapan bukanlah sesuatu yang harus dihapus, tapi dipahami. Ia bukan kekosongan, melainkan ruang di antara cahaya, tempat di mana alam, waktu, dan pikiran manusia beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk terang. Dalam pandangan fisika, kegelapan hanyalah absennya foton. Dalam biologi, ia adalah jeda bagi mata untuk beradaptasi. Namun dalam dimensi kesadaran, kegelapan jauh lebih dalam dari sekedar fenomena visual. Ia adalah refleksi dari keterbatasan persepsi manusia, mengingat bahwa kita tidak selalu melihat segala yang ada, hanya yang mampu ditangkap oleh indera kita. Setiap kali kamu menatap langit malam, kamu sebenarnya sedang menatap cahaya yang tertunda, sinar yang menempuh jarak jutaan tahun untuk sampai ke matamu. Di antara bintang-bintang itu, terbentang lautan gelap yang seolah kosong, padahal penuh dengan materi, energi, dan kisah yang belum terungkap. Kegelapan itu adalah arsip waktu, catatan diam dari perjalanan alam semesta. Dan di dalam diri manusia, kegelapan juga menyimpan hal yang sama, ruang-ruang sunyi tempat luka, ketakutan, dan mimpi tersembunyi. Namun seperti halnya kosmos, dari ruang itulah makna dan cahaya baru lahir. Mungkin, selama ini kita salah memandangnya. Kita terlalu sibuk mencari terang di luar, hingga lupa bahwa kegelapan pun memiliki cahayanya sendiri. Hanya saja, ia tidak menyilaukan, melainkan menenangkan. Kegelapan bukan lawan dari cahaya, ia adalah kanvasnya. Tanpanya, tidak ada kontras, tidak ada arah, dan tidak ada definisi bagi terang. Dalam keseimbangan antara keduanya, alam semesta menemukan harmoni, dan manusia dalam pencariannya yang panjang, menemukan dirinya. Jadi, mungkin benar, kegelapan hanyalah ilusi. Namun, tanpa ilusi itu, kita takkan pernah tahu betapa berharganya cahaya.